Halo everyone, balik lagi bersama Sarjana Balap. Aku tidak ingin kamu lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik seputar MotoGP dari Sarjana Balap. MotoGP Indonesia yang akan digelar di sirkuit Mandalika 18 hingga 20 Maret 2022 tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, Mandalika GP Hub yang berlokasi di Oval Atrium Epicentrum World Mall Kuningan, Jakarta menggelar talk show untuk mengulas tuntas apa yang akan terjadi di sirkuit Mandalika. Talk show dengan moderator Valentinus Reza menghadirkan dua narasumber kompeten di bidang balap roda 2, Ahmad Jayadi mantan pebalap dan Arief Kurniawan wartawan senior, berlangsung pada Senin 7 Maret 2022 siang. Menurut Jayadi, Mandalika menjadi salah satu sirkuit terlengkap yang ada di dunia. Sirkuit Mandalika punya karakter sendiri. Kebanyakan sirkuit lain itu high speed corner, tapi kalau Mandalika itu punya high speed corner, ada U-turn, dan ada straight, kata Jayadi saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Highlight MotoGP Qatar dan Preview Grand Prix of Indonesia. Jayadi menambahkan bahwa jika ada satu pebalap yang bisa menyetel motornya sedemikian rupa agar cocok dengan karakteristik Mandalika, setelan tersebut akan bisa dipakai di sebagian besar sirkuit dunia. Jadi, ketika orang atau pebalap bisa menyetel motornya dengan baik sesuai dengan karakter Mandalika, otomatis setelan dia akan bagus di setiap sirkuit. Sirkuit Mandalika ini nantinya bisa dijadikan salah satu sirkuit tes atau latihan pramusim sebelum MotoGP bergulir, agar tim-tim bisa mendapatkan data yang lengkap untuk mengembangkan motornya. Jelas Jayadi. Sementara Arief Kurniawan mengungkapkan bahwa Mandalika memiliki karakter unik seperti sirkuit Assen di Belanda dan Phillip Island di Australia. Jalannya balapan diprediksi akan sulit ditebak. Mandalika akan menjadi sirkuit ketiga di MotoGP setelah Assen dan juga Phillip Island yang berkarakter fast and flowing. Itu gampangnya motor terlihat seperti tidak mengerem, padahal ngerem, cuma tidak terlihat seperti mengerem karena layout Mandalika seperti itu. Jelas Arief. Bicara soal fast and flowing, biasanya balapan akan berlangsung seru. Kita sulit menebak siapa yang akan menang. Fast and flowing di Mandalika terletak dari tikungan 5 hingga 6, lalu sensasi 7, 8, 9, dan juga 13, 14, dan juga 15. Di Assen, lanjut Arief, penonton bisa melihat 4 atau 5 pebalap bersaing di barisan depan di hampir sepanjang balapan. Begitu juga di Phillip Island. Kecuali kalau sudah ada yang nge-break atau membuka jarak, baru kita tahu siapa yang akan menang balapan. Beda sama Qatar kemarin. Dari awal saja pebalap saat start sudah tidak nge-group. Pebalap bisa bikin gap karena layoutnya menunjang untuk seperti itu. Jelas Arief lagi. Acara talk show yang diselenggarakan di Mandalika GP Hub ini merupakan salah satu dari beragam aktivitas yang dapat memanjakan penggemar balapan roda 2. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA juga menghadirkan kegiatan lainnya seperti permainan simulasi MotoGP dan booth PlayStation yang menyediakan permainan MotoGP. Tidak heran menyediakan berbagai acara menarik, Mandalika GP Hub turut menjadi pusat informasi terkait gelaran GP Mandalika 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sehingga jika masyarakat ingin mengetahui lebih banyak tentang GP Mandalika 2022, bisa langsung mengunjungi Mandalika GP Hub yang dibuka setiap hari. Masyarakat juga bisa membeli tiket menonton MotoGP Grand Prix of Indonesia di Mandalika GP Hub tersebut. Penjualan tiket terbagi dalam 5 kelas, yakni Premier Class sebanyak 900 tiket, Deluxe Class sebanyak 2.000 tiket, Festival General Admission 10.000 tiket, Standard Grandstand 28.578 tiket, dan Premium Grandstand sebanyak 22.056 tiket. Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit balapan motor yang dimiliki Indonesia dengan standar internasional. Tahun ini, sirkuit Mandalika mendapatkan kesempatan menggelar ajang balapan bergengsi di dunia, MotoGP pada seri kedua. Pekan ini, para pebalap tersohor di dunia telah berkumpul di sirkuit Mandalika dan menyaksikan keindahan pemandangan dan juga keramahan warga sekitar. Bagi pecinta balap motor Indonesia, sirkuit Mandalika mendapatkan sebutan sebagai sirkuit terindah di dunia yang membuat terkesima para pebalap dan juga turis mancanegara maupun domestik ingin menyaksikan balapan di Mandalika. Dilansir dari suara.com, berikut informasi dan data lengkap sirkuit Mandalika yang disebut sebagai sirkuit terindah di dunia. Lokasi sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sirkuit ini diresmikan pada 12 November 2021.
Diresmikannya sirkuit Mandalika ini bisa dibilang menjadi pesaing sirkuit Sepang Malaysia. Bahkan, bos sirkuit Sepang sempat dibuat khawatir hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penonton MotoGP Malaysia. Panjang sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan total 17 tikungan. Sirkuit ini juga memiliki paddock atau garasi untuk tim balap yang mencapai hingga 40 garasi. Kapasitas grandstand sitting street di sirkuit ini lebih dari 50.000 tempat. Begitu juga untuk non-seat area, tempat duduk atau standing stand berkapasitas 138 orang. Miliki aspal berkualitas dunia. Lintasan sirkuit Mandalika ini dibangun dengan teknologi pengaspalan termodern bernama Stone Mastic Asphalt. SME adalah campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal. Tujuannya untuk memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip stone by stone contact, sehingga volume aspal yang digunakan juga kecil. SME memiliki daya tembus yang tinggi sehingga memudahkan pebalap terjatuh saat balapan basah atau jalanan licin karena hujan. Nama resmi sirkuit Mandalika, orang yang menyebut sebagai sirkuit Mandalika. Namun, sirkuit yang berada di Kabupaten Lombok Tengah tersebut memiliki nama resmi yaitu International Pertamina Mandalika. Sirkuit terindah di dunia. Sirkuit ini juga akan memanjakan para pebalap dengan pemandangan indah seperti perbukitan, pantai, dan pasir putih di kawasan wisata The Mandalika. Sirkuit Mandalika memang dibangun di sekitar kawasan wisata alam yang juga indah, mulai dari Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Segar, Pantai Kota Mandalika, Pantai Geropok hingga mengunjungi Desa Adat Sade dan Desa Adat N.